Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimas Sada di modul keempat ya mengenai token unlock trading strategy. Nah, di sini gimana sih caranya trading yang namanya airdrop unlock supaya kita bisa short the market ya dan memperoleh ya keuntungan atas downtrend ya dari beberapa aset yang ada di market. Dan teman-teman harus pahami ya, ini adalah strategi yang pretty much dangerous. Kenapa? Karena dalam jangka panjang kita tahu bahwa harga suatu aset kripto apapun itu memiliki kecenderungan naik ya. Jadi if you're in profit ya doing this kind of strategy ya, kamu juga harus maksimalin ya take profit yang kemiliki. Dan ketika teman-teman dapat profit ya menggunakan strategi ini, please be mindful ya dan juga melakukan realisasi keuntungan. Dimana sebelumnya saya udah jelasin ya, ketika airdrop itu udah dibagi ya sebelum listing di checks itu biasanya ya setelah di listing itu jadi bulan-bulanan ya atau drop yang sangat signifikan. Karena juga ada ya project ini udah listing di checks baru mereka menggunakan ya atau strategi airdrop yang baru ya setelah projectnya ini rilis di checks. Tapi untuk case yang mereka ini udah dibagiin ya airdropnya beberapa hari, minggu, bulan sebelum listing di checks. Ini ada kecenderungan mereka dumping parah ya ketika listing day. Contohnya di sini adalah Jito ya. Kita dapat ya data bahwa airdropnya Jito itu dirilis pada 7 Desember 2023. Ini sesuai dengan yang ada di websitenya Jito. Nah, selanjutnya kita lihat satu hari setelah itu, tepatnya di 8 Desember ya. Kita lihat Jito ini mengalami kenaikan ya sebelum dia mengalami penurunan ya. Jadi kita tahu nih ya tanggal 7 dia udah dibagi ya airdropnya. Tanggal 8 dia listing di salah satu checks terbesar ya, paling terkenal juga di dunia. Dan kemudian kita lihat apa yang terjadi setelah dia listing, dia naik dan juga dia down only ya, turun 71%. Ya, jadi sehari sebelumnya nih udah dibagi, listing di checks, apa yang terjadi? Ya jelas dia jadi bulan-bulanan. Karena para tim ya developernya ini pasti mengantisipasi ya. Mereka juga ya ikut dapat ya keuntungan. Karena ketika mereka ini listing di checks ya mereka juga bisa jual di checksnya. Ya, dapat liquidity-nya ya untuk bisa exit ya project yang udah mereka bangun. Nah, kemudian ada airdrop dari Layer Zero yang mana dirilis ya 20 Juni 2024. Kemudian kita lihat ya apa yang terjadi ya satu hari setelah dia listing ya dia listing juga ya di 21 Juni ya di salah satu checks yang besar di dunia. Dia juga langsung drop ya satu hari setelah listing. Jadi mereka sehari sebelumnya ya nih ya airdropnya dibagiin semua. Besok kita listing di checks ini ya you know what happened ya mereka pasti akan nih dibagi ini jualnya di sini. Itulah mengapa yang mereka yang udah dikasih duluan ini cenderung down only ya setelah dia masuk ya di centralized exchange. Kalau ini di unlock ya setelah hari listing atau hari yang berbeda ya di hari listingnya, kita juga bisa identifikasi ya potensi dumpnya. Oke, karena airdropper mereka juga mau memperoleh hasil ya dari mereka melakukan berbagai pekerjaan-pekerjaan ya dan tugas yang udah mereka lakuin. Pertama pahami ya ada window 2 weeks window atau jeda ya 14 hari di mana ya volatilitas selalu terjadi ya around those time. Oke. Dan gimana caranya ketika kita mau place posisi short sell, kita identifikasi dulu volumenya. Ya, ini yang terjadi di Zeta. Zeta juga bagi-bagi airdrop dan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pertama ketika kita tahu harganya dia naik, ya, kemudian di sini harga biasanya masih tetap naik, tapi volumenya ini mulai menurun. Ini menandakan apa? Ya buyer udah nggak kuat lagi dan seller udah mulai masuk di market ya. Seller udah stepping in ya, seller udah masuk ya. Oke, saya mau mulai jualan. Sehingga price action-nya di sini mulai berkonsolidasi hingga dia akhirnya mengalami penurunan. Sama juga ya, di sini STRK ya ketika harganya naik ya, volume naik, kemudian volume ini tiba-tiba langsung drop. Apa yang terjadi? Dia mulai turun dan ya tanda-tanda ya seller mendominasi dan mereka yang udah dapat airdropnya mereka cash out hingga harganya turun cukup banyak ya puluhan persen. Kedua ya perhatikan range development ya atau ketika harga ini berkonsolidasi. Nah di sini kita lihat Zeta ketika harganya naik ya volume naik di sini dia berkonsolidasi. Oke. Ini menunjukkan seller udah tektokan ya sama bayarnya. Oke. Ini adalah range yang harus kita pahami.
ketika di sini udah melakukan yang namanya distribusi dan ini fake ya di sini, fake breakdown. Tapi kalau dia udah valid breakdown, yaitu tandanya kita juga harus melakukan penjualan karena udah mengalami yang namanya change of character. Jadi harga naik ya, volume down, dan juga ada range distribusinya ya. Ketika harga naik terus kemudian mau turun lagi. Ini contoh di Zeta. Di STRK juga sama ya, ketika volume udah naik dan udah nggak bisa pick up lagi, dia membentuk yang namanya range distribusi dan harga turun. Yang membentuk yang namanya change of character. Mungkin di sini banyak yang masih beli ya, tapi itu was a retest di area ini dan kemudian harga mengalami penurunan ya di range distribusi ini. Nah, selain itu teman-teman juga bisa memanfaatkan the grab ya. Kadang jangan nunggu ya breakdown-nya, tapi kalau short selling itu all about timing. Karena kadang koreksi itu terjadi dengan sangat cepat. Kalau kita nggak bisa alert ya dan aware ya untuk melakukan eksekusi ya dalam waktu tertentu ya, itu kita nggak bisa memaksimalkan keuntungan ya. Gunakan the grab ya, atau ketika harga naik di area of value tertentu ya, disitulah saat kita place the short bid ya, sebelum harga mengalami penurunan ya. Biasanya ketika dia naik ya ke area of value tertentu, tidak diikuti volume ya, dan juga di sini teman-teman mungkin ya bisa lihat candle-candle seperti hanging man ya atau shooting star. So it was clean ya. Di sini manipulation dan harga kemudian kembali turun untuk memaksimalkan ya risk to reward yang jauh lebih baik ya. Di sini market maker itu selalu melakukan jebakan untuk menjebak para retail untuk membuat mereka bought the breakout sebelum harganya ini mengalami penurunan yang signifikan. Jadi teman-teman harus paham ya, sorting the market itu sangat sulit karena satu, timingnya harus tepat. Dua ya, secara risk to reward kadang memang lebih baik ya membeli ya dengan proporsi yang tepat ya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan strategi ini, it's okay, tapi selalu cover up the profit dan juga realize the profit. Oke, sampai berjumpa di modul selanjutnya.